Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita Boy. Oke, kali ini kita akan mereaksi berita tentang tarik ulur keanggotaan Pak Jokowi KTA PDI. Polemik ini sudah lama terjadi, bahkan sebelum terjadi pemilihan presiden dulu di tahun 2024 kemarin. Sejak Jokowi tanda kutip berseberangan dengan PDIP, maka berita-berita tentang anjuran Sekjen PDIP Hasto untuk mengembalikan KTA itu. Kalau memang sudah tidak bersama-sama dengan PDIP, tolong kembalikan KTA-nya. Dan baru-baru ini di depan media massa, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya sekarang sudah tidak menjadi anggota partai PDIP lagi. Bagaimana videonya? Yuk kita lihat. Listen bos, let's go. Baik, terima kasih. Jadi ketika Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap Saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan ADART partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti. Apa tanggapan Pak Jokowi terhadap statement Hasto Kristianto ini? Mari kita simak videonya. Listen, let's go. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Pernyataan Pak Jokowi tadi sudah cukup jelas. Ya. Apa yang dikatakan setelah ditanya oleh wartawan, di cross check antara pernyataan Hasto terhadap keanggotaan Pak Jokowi. Apa jawab Pak Jokowi? Partainya menjadi perorangan. Dan sangat singkat sekali. Bahkan ditanya untuk yang kedua kali, jawabnya tetap sama. Partainya menjadi perorangan. Nampaknya ini perlu penafsiran dan mungkin satu ulasan, ya. Sebagaimana kebiasaan Pak Jokowi dalam memberikan statement sangat jarang dan irit sekali. Dari pernyataan Pak Jokowi tadi seolah-olah menggambarkan, ini menurut analisa kita, ya, analisa saya, ya, Reaction Boss, bisa dikatakan bahwa ketika Jokowi menjadi anggota PDIP, beliau merasakan bahwa ada kekuatan yang super power yang mengalahkan tanda kutip mungkin aturan-aturan partai yang sebenarnya. Kemungkinan apa yang dimaksud oleh partainya menjadi perorangan ini adalah tertuju kepada orang-orang yang ada di PDIP, ya, yang mempunyai powerful di dalam memerintah terhadap anggotanya.
terutama untuk Ketua Umum ya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang terkenal jargonnya bahwa anggota PDIP adalah petugas partai. Jadi dari jargon seperti ini ya yang dikatakan oleh Ibu Mega sendiri, semua kader harus menurut aturan ADART, itu sudah wajar. Tapi dalam hal-hal yang khusus kemungkinan perintah-perintah khusus yang harus dikerjakan dan harus ditaati oleh semua anggota partai. Kemungkinan ini yang dirasakan oleh Bapak Jokowi. Sehingga muncul statement Pak Jokowi, partainya menjadi perorangan. Tidak lagi mungkin mendengarkan aspirasi dari bawah, ya mungkin didengarkan, tapi ketika nyampe di atas tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikiran Ibu Mega, mungkin bisa di-take down, bisa dinihilkan, barangkali seperti itu. Ini sekali lagi, ini analisa dari Rex. Namun cukup menarik juga, sampai saat ini Bapak Jokowi masih menyimpan ya, kartu tanda anggota PDIP tersebut, tidak dikembalikan, dan masih ada. Berikut pernyataan Pak Jokowi. Reaction Post, let's go. Kalau statusnya Pak Jokowi masih ada partai di PDIP Bapak. KTA-nya masih disimpan, Pak. KTA partai masih disimpan. Ya Mas. Sebenarnya dari polemik tentang keanggotaan atau kartu tanda anggota partai ini sebenarnya terjadi tarik ulur, guys. Tarik ulur, yang satu tidak mau menyerang dan yang satu tidak mau juga membalas. Ini artinya menjaga jarak. Kalau memang waktu itu langsung dikembalikan, animo masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang memulai tanda kutip peperangan dengan PDI. Namun yang diharapkan ternyata bukan begitu. Sementara dari pihak PDIP hanya berkoar-koar secara ADART, kalau sudah dicalonkan oleh partai lain secara otomatis sudah tidak menjadi anggota partai lagi. Sebenarnya kalau kita membaca taktik daripada Bapak Jokowi ini, sepertinya mengharapkan tidak hanya koar-koar hasto di depan media massa bahwa Pak Jokowi sudah tidak menjadi anggota partai lagi, tapi secara legal formal dipecat secara tertulis, langsung ditujukan kepada Pak Jokowi, entah dengan alasan apapun. Itu mungkin yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan nanti kalau percaya deh, kalau surat itu turun, kartu itu akan dikembalikan Pak Jokowi kepada PDIP. Kenapa begitu? Karena tujuan daripada Pak Jokowi untuk dipecat itu memang sudah tercapai. Dan ini terkesan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu tidak bermusuhan dengan PDIP. Namun PDIP sendiri yang memberikan semacam permusuhan terhadap Bapak Jokowi. Saya yakin nanti kalau sudah ada surat turun pemecatan, partai A itu akan dikembalikan. Masalahnya gini guys, kalau nggak dikembalikan logikanya ya, buat apa untuk Pak Jokowi? Mau dibuat agunan juga tidak bisa. Awesome! Kalau dibuat untuk jimat, oke guys, sekian dulu ya perjumpaan kita di dalam mereaksi berita-berita yang aktual, berita-berita politik khususnya yang layak untuk kita komentari atau kita reaction. Oke? Oh iya guys, setelah menonton video ini bisa berpartisipasi untuk memberikan komentar, untuk memberikan like dan subscribe, kemudian di share agar channel yang baru muncul ini, baru lahir ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua.